Kami mau mengasihi Engkau, kami mau mencintai Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang terutama dalam hidup kami. Karena Engkau yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Dan tiada yang lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap daripada kami sore hari ini yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau atas kami Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami mau sambut firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi kita, amin. Kasih Tuhan gak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Tuhan gak pernah pudar dalam hidup kita. Cuma kadang kasih kita yang sama Tuhan itu menjadi pudar. Ya. Dan hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kehidupan orang Kristen itu menjadi pudar. Cintanya kita kepada Tuhan itu menjadi pudar, saudara. Nah, tema kita di awal Maret ini berbicara tentang loving the King, mengasihi Sang Raja. Tema hari ini loving the King. Ya. Nah, 3 bulan tema ini dirangkum dalam satu tema, satu musim yang berbicara mengenai grace to know the King. Bahwa sebuah anugerah untuk mengenal Sang Raja. Amin. Mengenal Sang Raja itu anugerah, saudara. Ya, kalau kita nonton drama Korea, drama Mandarin tentang zaman-zaman kerajaan, ya, betapa rindunya sekelompok masyarakat itu atau seseorang untuk bisa bertemu dengan raja. Mereka kepingin berjumpa dengan raja, apalagi bisa ngobrol bareng raja. Dan itu biasanya ada waktu-waktunya, ada musimnya, di mana raja akan keluar dari istana dan berjumpa dengan rakyatnya. Jadi nggak bisa seenaknya, saudara. Ya, makanya tema satu musim ini, kita kan ada di musim semi ya, gitu. Musim semi itu 3 bulan. Makanya triwulan pertama ini kita ada di dalam musim semi yang namanya Grace to Know the King. Anugerah bisa mengenal Sang Raja. Dimulai dari chosen, surrender, dan sekarang loving. Ya. Tapi kita mesti sadar dulu bahwa kita bisa berjumpa dengan Sang Raja itu adalah anugerah. Makanya Yesus bilang gini, I am the door, akulah pintu. Anugerah itu adalah pintu supaya kita bisa mengenal Dia lebih lagi. Supaya kita bisa mengenal pribadi Bapa lebih lagi. Tanpa anugerah, tanpa pribadi Yesus, kita nggak bisa mengenal Bapa. Haleluya. Jadi kita butuh anugerah untuk mengenal Sang Raja. Dan anugerah itu dimulai dari kita harus sadar bahwa kita dipilih oleh Sang Raja. Makanya dimulai dari chosen. Tuhan yang memilih kita dan telah memanggil kita. Bukan kita seenaknya, Tuhan aku mau datang. Enggak. Kita dipilih. Ayo sini anakku. Betapa menjadi satu kebanggaan jika Sang Raja, misalnya Raja Korea turun, ya, keluar dari istana, lalu dia bilang, kamu, ayo ikut saya semeja sehidangan dengan saya. Betapa bangganya rakyat itu, benar nggak? Benar. Itu baru raja dunia. Nah, yang kita sembah ini raja di atas segala raja. Dia bilang apa? I choose you. Aku memilih kamu. Aku memilih kamu. Ya. Setelah kita dipilih oleh Tuhan, lalu kita, Tuhan aku berserah kepadamu. Tanpa Engkau aku ini bukan siapa-siapa. Baru hari ini, bulan ini,
kita dibawa meningkat dari berserah kepada mengasihi Dia. Tadi Pak Arifin bilang bahwa mengasihi Tuhan itu bukan anjuran, bukan nasihat, ayo kasih Tuhan. Enggak. Mengasihi Tuhan itu adalah sebuah perintah. Dan jika ini sebuah perintah, maka harus dilakukan, harus dituruti. Karena ini perintah. Wah, jadi mengasihi Tuhan itu pemaksaan dong? Enggak dong. Ya kalau memang kita tidak mau mengenal Tuhan, ya itu jadi pemaksaan. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu kita dipilih, ya, dan kita berserah kepada Dia, maka pasti kita akan mengasihi Dia. Enggak usah diperintah, pasti kita akan mengasihi Dia. Ya, itu. Tema bulan ini diambil dalam Efesus 6 ayat yang ke-24. Efesus 6 ayat 24 bilang gini, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tolong multimedia tampilkan versi bahasa Inggris, terjemahan New King James Version, NKJV. Nih. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam ketulusan. Sincerity itu ketulusan. Bukan, kalau terjemahan Indonesianya kan kasih yang tidak binasa. Apa itu kasih yang tidak binasa? Pengertiannya bagaimana kasih yang tidak binasa? Kasih yang kekal? Ya kan? Tapi dalam bahasa Inggris lebih jelas. Mengasihi Tuhan in sincerity, di dalam ketulusan. Artinya saudara, mengikut Tuhan atau mengasihi Tuhan itu, ya tulus artinya apa? Oh, tulus itu penyanyi. Ya. Tulus itu penyanyi kok. Gitu. Bukan. Tulus itu artinya gak pura-pura. Jujur. Gak tipu-tipu. Apalagi? Gak palsu. Itu tulus artinya ya. Gak dibuat-buat. Jadi kalau mau mencintai Tuhan, kita harus tulus apa adanya kita. Mengasihi Tuhan jangan dibuat-buat, sok-sokan mengasihi Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Kaitannya mengasihi Tuhan ternyata juga mengasihi sesama. Jadi kalau kita cuma mengasihi Tuhan tapi gak bisa mengasihi sesama, gak bisa. Kasih Tuhan tidak akan menjadi sempurna di dalamnya. Ya, saya akan mulai pelan-pelan dulu dari ini. Jadi kasih karunia akan menyertai semua orang yang pertama mengasihi Dia. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, artinya kasih karunia Tuhan nggak akan menyertai kita. Gampangnya seperti itu. Paham? Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kasih karunia tidak menyertai kita. Mengasihi Tuhan itu ternyata sangat penting. Ayo, sangatnya berapa kali? Sangat penting. Bukan cuma supaya anugerah menyertai kita, enggak, bukan cuma itu aja. Ya. Mengasihi Tuhan itu perintah. Ayatnya mana kok? Coba multimedia bantu saya buka dalam Markus 12. Markus 12 ayat 29 sampai 31, saudara bisa sambil catat ya. Itu belajar mencatat, belajar merenungkan firman Tuhan, catat supaya hafal. Jadi gini, jawab Yesus. Jadi siapa yang ngomong? Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel.
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nih, dimulai dari sini. Hukum yang terutama adalah Shema Israel. Shema Israel. Shema itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Artinya dengarlah Israel, hai orang Israel. Shema Israel. Katakan Shema. Sekali lagi, Shema. Bukan Sema. Shema. Ada gitu ya. Sekali lagi, Shema Israel ya, langsung digabung aja. 1, 2, 3. Israel. Sekarang katakan Israel diganti nama kita. 1, 2, 3. Shema Samuel. Artinya apa? Dengarlah Israel, dengarlah Samuel. Pengertian Shema bukan cuma dengarlah, tapi dengar dan lakukan sebetulnya. Ya. Dimulai dari mana? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, perintah ini saudara, perintah hukum yang terutama ini, Tuhan sudah pernah sampaikan di beberapa ribu tahun pada zaman Musa. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kan? Lalu mereka di padang gurun, dibawa Tuhan ke padang gurun untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Perjalanan menuju tanah perjanjian ini, ya kan, mereka membangun kemah. Mereka tinggal di sana. Dan pada saat mereka tinggal di sana, Tuhan memberikan hukum-hukumnya, Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan perintah-perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel cukup lama tinggal di Mesir. Kebudayaan Mesir itu sudah menjadi kebudayaan mereka. Makanya Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan kebudayaan yang baru. Kingdom culture, heavenly culture, God's culture, Jesus culture. Coba multimedia bantu lagi. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Apa yang dikatakan Yesus dasarnya dari sini. Nih, Ulangan 6 bilang gini, dengarlah hai Israel. Ini perintah Tuhan yang diperkatakan lewat Musa dan Musa memperkatakan kepada bangsa Israel. Shema Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau diulang sama Yesus, berarti kalimat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan saudara tahu sampai dengan hari ini bangsa Israel masih memperkatakan doa ini. Bangun pagi mereka katakan Shema Israel. Petang hari mereka katakan Shema Israel. Seumur hidup mereka harus memperkatakan ini, Shema Israel. Gimana mereka tidak menjadi bangsa yang diberkati Tuhan? Kemarin saya di KGC ngomong gini, bangsa Israel atau negara Israel itu kecil. Ada kali sekabupaten kota Waringin Timur. Mungkin ya, kurang lebih lah. Kalau Sampit itu kan agak gemuk gitu ya, ininya kabupatennya. Kalau Israel itu kan panjang. Jadi kalau misalnya dibulatkan gitu ya, kurang lebih kayaknya sama. Oke? Jadi ini merupakan perintah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksudnya gini, Tuhan butuh pengakuan dari kita manusia. Tuhan butuh pengakuan kita. Kita manusia dengan lidah mulut kita harus mengakui dia. Tadi, semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Jadi kita ini mengakui dia, harus mengakui dia. Dengan apa? Tuhan itu Allahku. Maksudnya gini, Engkau itu Tuhanku. Keberadaannya ini kita harus akui. Tuhan itu Esa. Artinya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ehad. Dan biarkan aku menjadi satu dengan Engkau. Jadi harus diakui. Tuhan itu minta pengakuan dari kita. Kalau kita gak boleh cari pengakuan, manusia gak boleh cari pengakuan. Salah kita. Tapi
kalau Tuhan harus diakui. Ya. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita apa? Mengaku. Harus diakui. Mengakui itu nggak bisa dalam hati. Mengakui itu harus diperkatakan, diucapkan. Amin. Next. Ulangan 6 selanjutnya. Setelah kita mengakui Tuhan, baru kita bisa masuk ke ayat ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Setelah ada pengakuan, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Haleluya. Hukum yang terutama adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap. Nih, tanpa kita mengakui keberadaan Dia, kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Nggak bisa. Harus diakui dulu. Ya, yang sedang berpacaran atau membangun hubungan, ya, either yang cewek atau yang cowok butuh yang namanya pengakuan. Betul nggak? Enak nggak punya perasaan yang digantung? Udah 4 tahun pacaran, tapi status nggak jelas. Enak nggak? Nggak enak loh. TTM, teman tapi mesra. Apaan? Nggak ada status TTM. Ya kan? Facebook aja punya status in a relationship. Terus yang satunya apa? Married. Ya, kalau udah meningkat gitu ya. Facebook aja bikin. Nah, masa kita kepada pasangan kita aja kita nggak mau mengakui. Gitu. Saya baru pacaran berapa bulan aja sama istri saya dulu. Dia udah nanya, status kita apa sih? Cie. Jadi dalam hal membangun hubungan aja kita udah butuh pengakuan. Gitu. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan butuh diakui. Makanya dimulai dari kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan satu-satunya. Baru kita bisa lanjut kepada hubungan yang selanjutnya, yaitu mengasihi. Setelah statusnya jelas, ya, baru kita mulai melangkah ke selanjutnya, mengasihi dengan segenap. Ya kan? Contohnya kan membangun hubungan kan Angel Krishna gitu ya. Gampang lah gitu. Pokoknya tiap aku mau berangkat kerja dan pulang kerja kamu harus jemput aku. Misalnya contoh. Krishna jawab siap. Kenapa dia bilang siap? Karena apa? Karena mengasihi, karena mencintai. Ngerti? Hujan lewat, ya kan? Kecil mah hujan. Panas, apalagi panas, kecil. Pokoknya aku selalu siap antar jemput misalnya gitu. Itu karena apa? Karena mengasihi. Ya, mengasihinya udah pasti dengan segenap. Apakah contoh ya, Chris, merasa terpaksa enggak? Enggak kan, dia geleng-geleng. Enggak. Enggak mungkin terpaksa. Namanya cinta kok. Ngerti? Mengasihi Tuhan itu, misalnya kalau kita sudah buat pengakuan lalu masuk dalam hubungan yang sesungguhnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap akan menjadi hal yang gampang. Ya. Gak usah diperintah, kita akan lakukan sendiri kok. Kita akan lakukan dengan segenap. Beribadah kepada Tuhan tiap minggu itu bukan jadi rutinitas. Tapi jadi rasa gairah kita untuk berjumpa dengan kekasih kita. Masakan mau ketemu sama orang yang kita kasihi. Seseorang kita kasihi, kita terpaksa. Contohnya kayak tadi. Mengasihi dengan segenap.
Hari-hari ini gereja kehilangan ini. Ya, hari-hari ini gereja kehilangan yang namanya gairah mencintai Tuhan. Banyak jemaat, banyak orang tidak menganggap bahwa ke gereja itu penting. Tidak menganggap ke gereja itu sesuatu yang harus. Enggak ada kepentingan, enggak ke gereja enggak apa-apa. Aku bisa ibadah sendiri kok di rumah. Masalahnya lu di rumah beneran ibadah enggak? Gitu. Oh, saya ibadah online aja. Waktu di follow up, oh tadi online di gereja mana? Karena kuotanya habis jadi nggak bisa nonton online. Ada aja alasan. Karena signalnya lemot jadi nggak bisa nonton online. Ini loh, kalau yang namanya mengasihi itu tidak akan ada namanya pembenaran. Nggak ada alasan. Mengasihi kok alasan. Ya. Mau ibadah sama Tuhan kok alasan. Ke gereja tiap minggu aja jadi alasan. Inilah, itulah, inilah. Ngantuklah. Apalagi? Capek lah. Enggak keburu lah, habis buka toko, habis tutup toko maksudnya. Atau pulang bekerja, ibadah jam 5, pulang kerja jam 4. Beres-beres tutup toko atau beres-beres pekerjaan 4.15. Ya nggak usah pulang, langsung ke gereja. Minggu pertama guys. Gitu. Langsung ke gereja, tapi kan badan bau. Ya kan yang tahu dirimu bau cuma dirimu sendiri. Orang lain jaraknya segini kok. Santai aja. Tapi kan lengket-lengket. Nah itu alasan. Akhirnya gak ke gereja. Ini loh. Kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan. Ke gereja gak akan jadi rutinitas. Ke gereja gak akan jadi hal yang harus dipertimbangkan. Ayat selanjutnya mengatakan gini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nih. Apa yang kuperintahkan kepadamu harus engkau perhatikan. Artinya mengakui Tuhan dan mengasihi Tuhan itu perintah yang penting. Harus diperhatikan. Baru ayat selanjutnya bilang gini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Harus diajarkan berulang-ulang. Apa yang harus diajarkan berulang-ulang ini apa? Apa? Shema Israel. Tuhan itu Allahku, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal budi dan kekuatan. Ini yang harus diajarkan berulang-ulang. Bayi yang baru lahir di Israel, ya, langsung dibawa kepada pemimpin atau orang tuanya, minimal orang tua, dan diperkatakan ini, Shema Israel. Dibisikin bayinya. Kalau kita orang Kristen pada umumnya, bayi baru lahir apa? Selfie. Ada didoain? Nggak ada. Di foto-foto, aduh lucunya, lupa. Kalau anak ini bisa lahir itu karena Tuhan. Ya. Jadi nanti yang berencana untuk punya anak jangan lupa. Begitu lahir, didoain dulu, jangan di foto-foto dulu. Ya. Ini perintah untuk melakukannya berulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang.
Sesuatu yang diulang-ulang artinya menjadi hal yang sangat penting. Ya. Makanya Tuhan bilang, apa yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau perhatikan. Harus diperhatikan. Pagi baru bangun katakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Saya kalau baru bangun melek gitu langsung terima kasih Tuhan. Masih bisa melek mata. Jangan langsung cari HP. Melek aja langsung, thank you Lord. Sebelum tidur, Sema Israel. Baru bangun tidur, Sema Israel. Sema Samuel maksudnya. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ikatkan itu pada tangan ya, tangan. Jadi kalau kita memperhatikan bajunya orang Israel, ada jubah yang dipakai para imam gitu ya. Jubah ini di area sini, dengar suara saya, di area sini, tangan sini, ada yang namanya untiran atau kepangan tali atau kok tali sih, kepangan benang, ya, itu artinya ini, di tangan ini searah dengan hati, menjadi tanda di tanganmu, itu tandanya itu, supaya berbicara tentang hati kita, dekat dengan hati. Lalu menjadi tanda di dahimu, itu mereka gunakan yang namanya kipah atau kerudung yang dipakai, itu di atasnya itu ada tulisannya, itu senternya. Artinya apa? Biar hati dan pikiran kita itu menjadi satu, gitu loh. Perintah ini, akui Tuhan dan mengasihi Tuhan, kalau sudah menjadi satu dalam hati dan pikiran kita, ini yang baru dikatakan radical for Jesus. Radical for Christ. Orang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh karena apa? Karena sudah ada dalam hati dan pikirannya. Nah, kita anak Tuhan gak boleh kalah. Makanya ini menjadi perintah yang penting. Tuhan bilang, harap diperhatikan. Ya. Jadi mengasihi Tuhan adalah perintah dan bukan anjuran atau nasihat. Poin untuk bagaimana kita mengasihi Sang Raja harus dimulai dari mengakui Tuhan sebagai satu-satunya, mengasihi Tuhan dengan segenap, lakukan secara berulang-ulang. Yang keempat, sampai hati dan pikiran menjadi satu dengan Tuhan. Hukum yang kedua adalah berbicara tentang kasihilah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Minggu lalu Cemorin sempat membahas tentang kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kaitannya dengan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan saja, tapi nggak bisa mengasihi sesama, itu namanya munafik. Wah, cinta Tuhan kelihatannya, pelayanan terus di mana-mana, disenggol sedikit tersinggung. Nggak bisa. Jadi hukum terutama adalah mengasihi Tuhan dan hukum kedua adalah mengasihi sesama. Ini satu kesatuan berkaitan. Jadi Yesus bilang gini, Yesus menyempurnakan ini semua. Tanda bahwa orang mengasihi Tuhan, dia pasti bisa mengasihi sesama. Ya. Nah, kalau kebalikannya gimana? Enggak mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama. Itu artinya humanis. Kalau bahasanya ke Cemorin minggu lalu adalah pencitraan. Supaya dia diakui, kelihatan baik. Ya kan? Dekat sama banyak orang. Menabur, ngasih ini, bagi sembako. Demi apa?
demi dia yang diakui. Oh, orang ini terkenal baik. Tapi kalau kita kembalikan puji hormat bagi Tuhan. Harusnya Tuhan yang diakui, oh emang dia ini anak Tuhan. Nah, ini orang yang diakui sebagai anak Tuhan pasti berkelakuan baik. Amin. Tapi kalau orang pencitraan kelihatan. Ya kan? Kelihatannya baik, tapi ada motivasi tersembunyi di belakangnya. Itu namanya pencitraan. Gitu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus balance. Kalau bahasa saya itu gini. Semakin kita mencintai Tuhan, maka kasih Tuhan akan menyempurnakan kasih kita untuk kita bisa mengasihi sesama. Semakin kita mencintai Tuhan, kasih Tuhan menyempurnakan kasih kita untuk kita bisa mengasihi sesama. Ngerti? Jadi kalau kita berbicara bagaimana kita mengasihi Tuhan tetapi dalam mengasihi sesama, berarti kita belum mengasihi Tuhan sesungguhnya. Belum. Mengasihi Tuhan itu, nah ini ada istilah kasih agape, benar kan? Apa itu kasih agape? Kasih tanpa syarat. Jadi kalau mau mengasihi Tuhan, udah jangan pakai syarat. Aku mau mengasihi engkau. Kalau aku begini, kalau aku begini. Tuhan, aku mau mengasihi engkau tapi gak mau mengasihi dia. Gak bisa. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12 bilang gini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap diam di dalam kita. Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Terjemahan bahasa sehari-hari bilang gini, lebih gampang mencernanya ya. Saudara-saudara yang tercinta, kalau Tuhan begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Gak seorang pun bisa melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, Tuhan bersatu dengan kita. Dan kasihnya menjadi sempurna. Ini yang tadi saya bilang. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka kasihnya akan menyempurnakan kasih kita untuk kita bisa mengasihi sesama. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, ya, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Sekalipun kita belum melihat Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Dia tinggal di dalam kita. Teraplikasi lewat apa? Hubungan kita satu dengan yang lain, dengan sesama. Ada kasih yang bisa dibagikan. Sekalipun orang itu menjengkelkan, sekalipun orang itu mungkin udah gak baik sama kita, sekalipun orang itu mungkin fitnah kita, sekalipun orang itu pukul pipi kanan kita, bagian kita adalah apa? Tetap mengasihi. Ini hukum kedua. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi dua hukum ini penting. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Loving the king iya, tapi love each other juga iya. Bukankah itu salib? Vertikal, horizontal. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Amin. Berapa banyak mau mengasihi Tuhan? Berapa banyak mau mengasihi sesamamu? Sesama ini bicara tentang keluarga, orang tua, saudara, sahabat,
tetangga. Ya. Jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati, benci, dendam. Jangan ada ketersinggungan satu dengan yang lain. Jangan ada lagi. Jangan ada saling nggak enak hati lah istilahnya gitu. Kalau ada cepat selesaikan. Kalau nggak nanti kita kucing-kucingan. Biasanya gitu. Ya, menghindar terus. Ya. Jadi semakin kita mencintai Tuhan dengan tulus dan dengan segenap, maka kasih Tuhan akan menyempurnakan kasih kita kepada sesama, bahkan kepada musuh atau orang yang membenci kita, nggak suka sama kita. Terakhir, mari kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi, maka kasih karunia-Nya akan menyertai kita senantiasa. Amin. Semakin kita mencintai Tuhan, maka kasih karunia-Nya akan menyertai kita. Dan waktu kita sadar akan kasih karunia ini, maka itu juga akan menjadi pintu bagi orang lain untuk mereka menerima kasih karunia itu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara atas kami saat ini ya Tuhan. Bahwa untuk mengasihi Engkau itu bukan ajakan, tetapi itu adalah perintah. Oleh karenanya Tuhan, kami mau mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan jiwa kami, akal budi kami, pikiran kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan terakhir kami mau mengasihi sesama kami karena kami tahu bahwa kasih-Mu menyempurnakan kasih kami kepada sesama. Dan kami mau lakukan ini terus ya Tuhan. Berulang-ulang kami mau katakan bahwa kami mengasihi Engkau. Dan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus ajar kami dan tuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu.